Siapa kita? Hukatan! Siapa kita? Hukatan! Siapa kita? Hukatan! Hukatan! Komisi Yusuf! Video. Hadirlah ke sini. Kita bukan penakut. Kita sudah sesuai jalurnya. Kita berdasarkan anjuran dinas. Adakah yang pegang anjuran dinas, Bapak-bapak pengurus? Jadi tidak usah takut. Kita buruh. Tidak ada kita mati perusahaan. Tidak bisa beraktivitas kalau tidak ada buruh. Ini yang perlu saya sampaikan. Tapi manajemen kita memperlakukan yang tidak adil. Seolah-olah bahwa semua undang-undang hanya mereka yang tahu. Kita buta semua. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu. Yang bekerja, silakan bekerja, kita pun tidak melarang. Tidak apa-apa. Tapi ingat ya, susah hari ini, tapi senangnya bertahun-tahun. Itu yang perlu diingat. Betul! Susah 1 sampai 2 hari, tapi senangnya akan sampai bertahun-tahun. Daripada hari ini kita senang untuk mendapatkan hak, tapi susahnya melebihi tahun sampai ke abad-abad. Itu yang perlu teman-teman ingat. Dari pada kesempatan ini saya harap buang itu rasa takut. Indonesia sudah merdeka. Bahkan Windy Tumpul, seorang pemimpin aksi waktu zamannya Presiden Soeharto, bilang sampai hari ini hanya berpesan, hanya ada satu kata, lawan jika itu salah. Tidak usah takut. Kalau memang salah kita lawan. Di sini kita bukan hanya menuntut bahwa hak kita yang tidak terpenuhi, tetapi ada perjanjian bersama yang kemarin disepakati sampai dan saat ini belum dijalankan. Jadi perlu diketahui bersama seperti itu. Itulah salah satu cara mereka tidak mau menerima Pak Ketua kita, Pak Maximus Bana, untuk menjadi bekerja di PT Silsip. Karena apa? Pak Maximus orangnya sangat jeli, orangnya teliti, dia pintar untuk mengambil kesimpulan. Dan kita lakukan ini, kita sudah ditunjuk oleh para senior-senior kita, yang mana sekarang sudah mendapatkan kursi enak. Makanya kita tidak pernah takut, karena yang kita jalankan sudah sesuai prosedur. Jadi jangan gentar. Dinas tidak berhak untuk melarang kita buat aksi. Dinas hanya ada sebagai pemberitahuan. Itu ada pemberitahuan untuk menerima aksi, surat aksi mogok. Tapi dinas tidak pernah melarang. Yang melarang adalah manajemen PT Silsip yang melarang. Jadi seperti itu. Mohon maaf, kebetulan jalan ini dilalui oleh kelompok tani. Jadi kalau bisa kita jangan tutup jalan. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalkan seorang pahlawan buruh kita, yaitu Pak Jeffrey yang dari Rahayu. Kita mendoakan semoga almarhum berbahagia di surga. Amin. Di tengah perjuangan kita yang belum selesai, almarhum akhirnya meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Itu yang membuat kami sedih juga. Tapi kesedihan kami masih ingat bahwa dia tetap kasih semangat. Jangan sampai dengan tidak adanya beliau kita akhirnya gugur.
terutama Pompongan sama KBS itu yang dia pesan. Kalian adalah kunci. Kalian di situ. Lawan pengkhianat. Lawan itu yang pengkhianat, lawan. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Mereka mendapatkan kursi hanya karena ini. Maju. Sudah memanusiakan. Betul. Betul. Sudahkah mereka manusiakan kita? Tinggal macam di kandang. Bunyi ketiak manajemen. Tinggal macam di kandang. Bahkan berkamar-kamar ada yang sampai 3-4 keluarga tinggal dalam satu lorong. Apakah itu layak? Tidak. Kasihan. Kasihan teman-teman. Jadi perjuangan kami ini bukan untuk perut pengurus saja ya. Bukan untuk perut pengurus, tapi untuk perut kita semua. Betul. Karena kita semua yang merasakan susah di sini. Betul. Jadi di dalam PB itu ada upah bulanan juga. Itu yang kami minta untuk dikaji ulang. Karena selama ini upah kita antara orang lama dengan orang baru sama. Tidak ada kesenjangan. Dari sedikit pembukaan dari saya untuk menjelaskan tentang 5 poin yang akan kita bahas bersama dengan manajemen. Namun manajemen tetap bersikeras untuk tidak hadir, tidak mau berikan pendapat bagaimana biar ada titik terang. Jadi itu salah satu pembahasan di dalam PB. Pensiun, adakah bapak-bapak yang pensiun di sini? Ada. Itu sampai sekarang di dalam perjanjian bersama kita minta dibayar 100%. Namun ada kabar bahwa mereka minta dicicil, bahkan ada pemotongan 10%. Harus bayar juga ini hari. Betul. Jadi kita tidak mau itu, kita hilangkan itu. Kita mau 100%. Betul. Kalau pengunduran diri yang bekerja sudah lama di sini ada kali-kalinya untuk masalah pengunduran diri. Dan itu sudah terbukti, ada mandor yang mengundurkan diri dan dia menerima uang kapalnya sangat banyak. Sangat banyak. Jadi itu uang kapalnya yang dia terima. Jadi tidak usah takut, tidak usah gentar. Ayo, maju kita lawan. Siapkah kalian? Siap. Tidak usah takut. Sana sini panas. Baik. Hidup baru. Hidup baru. Makanya orang yang bodoh maju sudah. Tambah semangat. Karyawan semakin banyak. Bangkitkan semangat. Biar panas, tambah panas. Hidup baru. Semangat baru. Baik. Kita di sini ada Pancasila. Bodoh ini sudah maju ini. Kita ada Pancasila, yaitu sila. Kasih mama. Jaga satu, jaga rahasia perusahaan. Ada 5 sila kita di sini. Bahkan setiap pagi kita ada baca janji pekerja. Gaji bekerja. Ah. Saya sebagai rahasia Dari perusahaan. pada pagi hari ini kita baca dulu Pancasila. Pancasila yang tidak adil. Mohon maaf, buka jalan dulu untuk mobil. Buka jalan dulu. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan
Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah adilkah Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah bersatukah kita? Jadi untuk kesempatan berikut saya mengundang Bapak Korwil untuk menyampaikan pesan buat kita semua. Siapa kita? Bukan. Siapa kita? Bukan. Bukan. Oke. Nah, terima kasih. Yang pertama, yang terhormat Ketua DPC Bukatan Kabupaten Nunukan, di mana beliau ini saya ini yang ada DPC, amanat ke DPC dan staf serta penasehat yang hadir, yang terhormat Ketua PKSIL dan SIP beserta anggota, yang terhormat seluruh lembaga keamanan beserta security perusahaan yang bisa hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk mengeningkan cipta untuk mendoakan salah satu aktivis kita, salah satu pejuang kita, salah satu orang tua kita yang ada di PT Silsip ini, yaitu Pak Gedi. Ya, Bung Panda. Jadi mari kita berdoa menurunkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar hari ini arwah beliau senantiasa berkenan di sisinya dan diterima oleh Allah yang ada di surga. Dan kita mulai. Pak Ibu sekalian, ini kali yang ketiganya saya hadir di tengah-tengah karyawan yang ada di PT Silsip. Ini kali yang ketiga, di mana pada hari ini di meja saya kembali terlapor bahwa hari ini akan dilaksanakan aksi mogok kerja karyawan terhadap PT Silsip dengan alasan bahwa bahwa selama ini usaha-usaha yang dilakukan oleh serikat pekerja melalui pengurus mendapat jalan buntu dan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Apa yang menjadi dasar mereka untuk menuntut? Yang pertama adalah menuntut hak daripada ketua PKSIP, yaitu Pak Mekbana, di mana divonis dan dihakimi oleh PT Silsip bahwa beliau telah melakukan pelanggaran mendesak. Berdasarkan fakta yang kami melihat, berdasarkan kronologi dan bukti yang dimana disampaikan kepada mereka pada tanggal 30, kalau tidak salah, Oktober 2024 kemarin, bahwa kasus yang dilibatkan kepada Pak Mekbana adalah kasus pada tanggal 25 November 2023. Sementara kasus itu sudah diselesaikan. Kalau tidak salah, saya lihatnya di pos security atau pos yang namanya. Di situ. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Dan ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Sementara kronologi daripada Pak Mekbana berdasarkan dengan kronologi dari sebelum dan sesudah terjadinya PHK, banyak sekali yang terungkap dalam kronologi tersebut. Jadi oleh karena itu, sekali lagi kami katakan bahwa Pak Mekbana hari ini kami tolak, bahwa PHK yang dilakukan oleh PT Silsip itu adalah PHK sepihak. Betul. Bukan keputusan Mahkamah tentang
hubungan industrial. Yang kedua, saya melihat bahwa PP yang kalian buat pada tanggal 21 sampai tanggal 22 sampai hari ini semuanya belum terrealisasi. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kebetulan pada tanggal 7 kemarin saya diundang sekalian hadir dalam RDP bersama-sama DPRD Kabupaten Nunukan. Di sana semua anggota dewan menyatakan bahwa PHK Pak Mekbana harus dikaji ulang. Bahwa PHK Pak Mekbana itu tidak sesuai dengan prosedur hukum. Betul. Kenapa? Aja dia. Di dalam LTP itu adalah Komisi 1 dan Komisi 2. Komisi 1 adalah yang membidangi tentang hukum dan membuat peraturan daerah. Sedangkan Komisi 3 membicarakan tentang hak masyarakat Nunukan. Jadi kedua komisi ini menyatakan bahwa PHK Pak Mekbana tidak sesuai dengan prosedur hukum. Sehingga saya melihat ada berita acara yang disampaikan melalui anggota DPR Kabupaten Nunukan untuk PT Silsi, yaitu surat cinta yang harus diperhatikan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa aksi kalian tidak sah, saya mengatakan sah. Kenapa? Yang pertama, bahwa surat aksi ini sudah memenuhi persyaratan Undang-Undang Tenaga Kerja. Kenapa? Kenapa demikian? Karena di Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 140 sudah kalian penuhi. Sudah kalian penuhi. Kalian sudah penuhi. Jangan selalu dibodoh-bodohkan kita. Jadi hari ini dengan bukti apa yang kita mengatakan bahwa aksi ini sudah sah? 7 hari sebelum aksi itu dilaksanakan, surat pemberitahuan aksi sudah disampaikan kepada semua instansi yang ada di kabupaten tersebut dan yang berwenang atas terjadinya aksi. Sampai hari ini tidak ada satupun instansi yang menyatakan bahwa kalian itu adalah tidak sah. Adapun surat yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, jangan dipelencehkan surat tersebut. Jangan dilecehkan, jangan dipelintir surat itu. Karena surat itu mengatakan, karena judulnya sudah memang agak aksi mogok kerja yang tidak sah itu saudara-saudara. Yang pertama, tidak dibahas secara tripartit dan tripartit. Yang kedua, tidak diberitahukan kegiatan ini 7 hari sebelumnya. Yang ketiga adalah kegiatan ini tidak diberitahukan pada apakah itu kalian sudah lakukan? Sudah dilakukan bahwa kalian sudah memberitahu. Jadi oleh karena itu bukti bahwa kegiatan kita ini sudah diketahui semua ya, ada bukti penerimaan berkas aksi. Dari semua instansi itu sudah ada surat bukti penerimaan berkas pemberitahuan aksi mogok kerja. Jadi oleh karena itu teman-teman, saya harap supaya paham dan mengerti. Jadi saya sekali lagi mengatakan bahwa Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia dari pusat daerah sampai di wilayah menyatakan bahwa kami tetap mendukung teman-teman dalam melaksanakan aksi. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 45 pun telah memberikan kita hak bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dimanapun dia berada berhak untuk menyampaikan aspirasinya di muka umum. Jikalau masalah mereka merasa bahwa hak mereka dijolimi orang lain. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, hanya 3 hal yang perlu saya minta dengan kita. Yang pertama adalah jangan melakukan perusakan, jangan anarkis. Yang ketiga, jangan ayo maju-maju kita. Yang ketiga, jangan memprovokasi orang lain.
Yang keempat, jangan memaksa orang lain yang bukan anggota serikat ikut terlibat dalam aksi ini. Apabila mereka memang kerelaan dan merasa terbeban dan merasa terpanggil dan merasa bahwa mereka juga sebagian dari kita, dipersilakan untuk hadir dan beraksi bersama-sama kita. Itu pesan saya. Yang terakhir, dalam kegiatan aksi ini, baik anggota, baik security, baik polisi, siapapun yang melakukan pengancaman, penekanan, dan pemukulan terhadap teman-teman, tolong dipublikasikan dan datanya kasih kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Korwil yang sudah menyampaikan pesan untuk kami. Berikutnya kami mengundang Ketua DPC untuk menyampaikan pesan dan nasihat buat kami, atau yang mewakili kami persilakan. Saya bercakap aja lah, nggak usah pakai mic. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPC Kabupaten Nunukan. Saya hormati mengambil bagian dalam hal ini juga selama datang Bapak Korwil dan saya cintai semua karyawan dan karyawati yang ada di PT Selsit khususnya. Hari ini adalah aksi yang sangat dinanti-nantikan untuk kita, menunjukkan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari saya masih solid. Ketika Anda lemah, siapa lagi yang berjuang? Namun satu hal yang saya sangat tekankan di sini adalah perjuangan ini butuh pengorbanan. Yang pertama, mengorbankan akal dan pikiran. Yang kedua, mengorbankan kerja. Yang ketiga, tentunya mengorbankan, orang bilang, uang. Karena di antara kita sebelum melakukan aksi, pertanyaan pertama, apakah dibayar? Ya, inilah satu hal mindset kita, paradigma kita yang senantiasa dihantui dengan duit. Ingat, hari ini Anda walaupun bekerja 100 juta rupiah pun akan habis, akan lenyap bila terdesak. Namun perjuangan Anda hari ini adalah di mana Anda memperjuangkan kini, esok, dan selamanya jika perusahaan ini masih berdiri di Sepakis. Betul. Maka harapan saya, semua Bapak Ibu punya hati yang sama, di mana bangkit berlari untuk mencapai kejayaan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir, di mana telah meluangkan waktu, meninggalkan semua yang ada demi untuk memperjuangkan hak-hak kita yang belum tercapai. Saya ingatkan kembali dalam aksi ini, kita menunggu sampai keputusan yang diambil alih oleh pemimpin kita, baik daripada DPC maupun Korwil maupun semua PK yang ada, jika memang diperlukan oleh perusahaan. Kita menunggu sampai titik akhirnya. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kerjasamanya. Selamat pagi. Teman-teman coba buka jalan untuk mobil. Mana kita memperjuangkan hak-hak kita, memperjuangkan keadilan kita, memperjuangkan apa yang telah didiskriminasi oleh manajemen PT SIP. Betul tidak? Betul. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup rakyat miskin kota. Hidup. Adalah hari penentuan bagi kita semua. Apabila kita telah gagal pada hari ini, maka yakin dan percaya ke depannya serikat pekerja atau organisasi serikat buruh yang ada di PT SIP tidak
sebagaimana mestinya. Betul tidak, kawan? Dalam artian baik yang berserikat maupun tidak, atau yang berserikat ataupun tidak, tetap kita perjuangkan karena kita sadar bahwa hak seluruh karyawan itu harus seadil-adilnya. Jadi kita tidak memandang dia serikat ataupun tidak. Perlu kita ingat, kami betul-betul murni dalam memperjuangkan keadilan atau intimidasi atau diskriminasi yang dikeluarkan oleh manajemen PT SIL, PT SIP. Hidup buruh! Pada hari ini kita jangan gentar, jangan pernah takut. Walaupun terik panas matahari sangat membara di kulit kita, tapi yakin dan percaya bahwa perjuangan itu tak akan sia-sia. Tak ada perjuangan yang sia-sia selagi kita bersatu untuk mencapai yang namanya keadilan. Betul tidak? Betul. Kemudian daripada itu, salah satu yang kita tuntut yaitu selain dari hak-hak PAKMES atau mempekerjakan kembali atau mencabut SK PHK yang dikeluarkan manajemen, kita tuntut juga perjanjian yang telah kita sepakati bersama dengan manajemen PT SIL, di mana perjanjian itu ada 5 yang telah kita sepakati, mulai dari usia pensiun atau pembayaran usia pensiun atau AMPIT, kemudian yang kedua pembayaran pengunduran diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketiga struktur skala upah, keempat adalah perumahan dan sanitasi, dan yang kelima adalah upah pemanen. Kita ketahui dari sekian perjanjian hanya baru satu yang direalisasikan, yaitu terkait pengunduran diri. Selebihnya nggak ada. Betul. Padahal kalau kita cermati perjanjian kita terkait pensiun itu dimulai dari bulan November. Setiap bulannya yang terbayarkan harus 2 orang dan tidak ada sistem negosiasi. Tetapi pada nyatanya akhir-akhir kemarin manajemen PT SIL sudah melenceng dari perjanjian tersebut, memanggil beberapa nama yang telah memasuki usia pensiun, kemudian ditawarkan untuk dibayar cicil. Apakah itu sudah adil atau tidak? Ini adalah salah satu bentuk kerasan kita juga. Dicicil katanya. Ini bukan barang loh. Ini hak kita. Hak murni kita, hak normatif. Bukan motor ataupun mobil. Tetapi manajemen menganggap kita mungkin seperti itu. Sangat lucu. Kemudian terkait struktur skala upah atau upah bulanan dan upah pemanen, perlu kita ketahui bahwa pembahasan itu dilakukan di bulan Desember oleh manajemen dengan melibatkan serikat pekerja. Tetapi pada akhirnya sampai sekarang kami tidak menerima undangan tersebut. Ini seolah-olah manajemen tidak menganggap kita atau tidak menganggap serikat pekerja sebagai mitra. Jangan hanya menganggap serikat pekerja sebagai mitra ketika hanya menguntungkan yang namanya manajemen. Betul tidak? Pada saat tidak diuntungkan, mereka bilang kita ini bukan mitra. Sekiranya begitu, pemahaman saya begitu. Ketika menguntungkan bagi manajemen, kita ini mitra. Mitra apanya? Giliran kita menuntut hak kita, kita dianggap bukan mitra. Kita tidak usah berbicara persoalan pasal, kita tidak usah berbicara persoalan undang-undang terkait apa yang dilakukan manajemen kepada PAKMES. Tapi kita berbicara persoalan hati nurani. Di mana kira-kira hati manajemen ketika mereka sendiri yang diperlakukan oleh manajemen pusat seperti itu? Apakah mereka tidak pernah berpikir kita ini sebagai manusia tetap juga punya rasa kasihan terhadap manajemen? Tetapi rasa kasihan itu kemudian mulai pudar. Mengapa demikian? Karena kita berpikir mereka punya tidak rasa kasihan kepada kita. Tapi ternyata tidak, kawan-kawan. Betul tidak? Betul! Hari ini kita buktikan bahwa tidak ada yang tidak bisa selagi kita bersatu. Tidak ada yang tak bisa selagi kita berjuang. Selagi itu niatnya kita baik, bukan untuk kepentingan pribadi,
insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan menjawab semua itu. Betul tidak? Kemudian daripada itu, saya tekankan lagi. Sekarang saya memakai namanya Baju Marsina, adalah salah satu pahlawan buruh di tahun 1993. Beliau adalah seorang wanita yang rela dibunuh oleh pihak perusahaan hanya memperjuangkan hak-hak buruh. Perlu kita ketahui bahwa kami semua di sini sebagai pengurus sudah siap akan hal itu jika terjadi suatu saat nanti. Betul tidak, kawan? Selagi kita masih sehat, selagi kita masih bersuara, selagi kita masih bisa menulis, tidak ada yang tidak mungkin. Perlu kita ketahui bahwa Marsina ini tidak mati, tetapi berlipat ganda. Inilah kita semua sebagai penerus dari Marsina. Kemudian hidup Marsina! Hidup buruh! Kemudian terkait ketika ada manajemen yang mengatakan bahwa aksi ini adalah aksi yang tidak resmi, saya tantang kepada manajemen untuk mengumumkan, atau siapa saja yang mau mengumumkan bahwa aksi mogok kerja ini tidak resmi, silakan datang kemari. Kemudian kita videokan, kemudian kita tuntut. Perlu kita ketahui bahwa siapapun yang menghalangi aksi mogok kerja yang sah dan resmi itu paling rendah paling maksimal 4 tahun penjara dan denda 400 juta. Maka dari itu, ketika misalkan ada manajemen mengatakan seperti itu, suruh datang ke sini. Ataupun ketika ada chatnya yang masuk melalui WA Group, silakan di screenshot, kemudian kirim ke kami sebagai pengurus. Disitulah kita lihat nyali dari sebuah manajemen. Betul tidak? Kemudian perlu manajemen ketahui bahwa pada hari ini adalah hari di mana yang menentukan nasib kita ini semua sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian strategi yang kita terapkan adalah strategi para pendahulu-pendahulu melakukan aksi mogok kerja, terutama yang telah masuk dalam kategori staff, yaitu para mantan-mantan ketua yang telah memiliki kursi yang ampuh, kemudian mengatur seenaknya saja. Tapi perlu manajemen ketahui bahwa semua itu adalah masukan dari para pendahulu-pendahulu kita, sehingga kita terapkan pada hari-hari ini. Jadi manajemen jangan pernah menyimpulkan bahwa hal-hal yang kita lakukan itu tidak resmi. Tetapi ketika misalkan manajemen tidak percaya, maka silakan tanya saja mantan-mantan ketua kami yang telah melakukan atau memasuki staf manajemen. Perlu kita ketahui, ini semua adalah bagian dari strategi mereka. Jadi ingat, ini adalah strategi mantan ketua pada saat dahulu, sehingga kita implikasikan dalam aksi kita pada pagi hari ini. Betul tidak, teman-teman? Jadi sudah jelas, ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja menghadap ke mantan ketua kami. Jangan panggil kami, silakan menghadap ke sana. Di sana mereka sudah tahu jawabannya. Iyalah, ya bukan munafik itu kan suruh dia ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Suruh dia pitomba itu. Ya. Sudah di sentral, di tempat polling, lampu belum menyala di situ jam 3 subuh tadi. Saya akhirnya raung ke perumahan. Sampai ke perumahan, teman-teman yang afdeling 1, afdeling 2 lagi duduk di depan rumah. Jadi karena ada beberapa orang bilang kami disampaikan informasi bahwa mogok kita ini tidak resmi. Jadi saya bilang oke, tidak apa-apa. Saya tunggu di sini sentral sampai terang. Akhirnya sudah jam 5.30 saya lihat lampu di tempat polling biasa menyala. Nah, begitu menyala saya muncullah ke sana. Sampai di sana ada beberapa mandor sementara kumpulkan anggota. Ada yang sambil WA ke saya bahwa
Mandor suruh bilang kami ke U1, ada yang ke U2, ada yang bilang ke Q untuk polling kita di sana. Jadi saya tanya kenapa, bilang kurang tahu juga. Mungkin karena disampaikan logo kita tidak resmi, akhirnya saya hadir. Saya hadir di situ, begitu saya hadir, akhirnya ada beberapa teman-teman security mulai muncul bersama-sama saya. Jadi saya permisi sama Pak Ara, saya bilang, Pak, bisa saya kumpul anggota? Dia bilang, oh iya, bisa. Akhirnya ada mandor bilang, iyalah sekalian kita polling. Begitu saya kumpulkan, saya sampaikan bahwa begini Bapak Ibu, kehadiran saya untuk menjelaskan bahwa mogok kita ini resmi, sah di mata hukum, karena kita sudah lalui beberapa proses, yaitu bipartit 1, bipartit 2, bahkan sampai kepada tripartit kita. Jadi itu sudah proses kita lalui, bahkan sampai meeting Zoom. Tapi jika ada pihak staf, mandor, atau security yang ingin menyatakan bahwa mogok ini tidak resmi, saya persilakan untuk maju di tengah-tengah ini untuk menyampaikan. 2 kali saya sampaikan itu tadi pagi, tidak ada yang maju. Bahkan ada staf di situ, ada Pak Aras, ada juga Pak Ardi. Tidak ada yang berani maju untuk menyampaikan bahwa mogok ini tidak resmi. Bapak security pun tidak ada yang maju. Jadi saya sampaikan di situ, saya bilang perjuangan kami bukan untuk perut para pengurus, bukan. Tapi perjuangan kami adalah untuk semua, apalagi mengingat yang pemanen perawatan sudah punya anak, istri, tinggal berkamar-kamar di dalam satu lorong. Bahkan mungkin bapak-bapak security juga ada yang tinggal di situ dalam kamar-kamar seperti itu. Jadi saya bilang kami mau perjuangkan itu supaya janganlah seperti itu. Kalau bisa perumahannya diubah. Begitu. Itu ya penyampaian cerita saya tadi subuh untuk meyakinkan teman-teman bahwa mogok kita ini resmi. Seperti itu cerita singkat dari saya. Kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Ketua Silka untuk menyampaikan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih para teman-teman rekan-rekan pekerja yang siap menjadi bahu dan urusan termasuk saya. Jadi pagi hari ini saya hanya menyampaikan terima kasih banyak raguan. Tapi saya bertanggung jawab untuk keamanan di sini sampai di Jakarta hari ini. Saya komunikasi terus mulai dari kepolisian sebuku, menemukan bersaudara sampai ke Mabes Polri. Jadi kalau ada anarkis seperti saya lepas penjara. Tolong saya damai, setuju. Berilah kesempatan mobil BBM masuk dengan mobil solar, tapi dengan kuku tidak boleh. Saya pesan, hari ini kita mati-matian sampai menunggu informasi selanjutnya. Harus blok semua. Karena yang kita minta bukan untuk kita sendiri, tapi semua orang di dalam kantor pun kita minta haknya mereka, walaupun mereka bekerja. Saya hanya minta dukungan kepada teman-teman. Jangan main-main. Siap 1 minggu. Siap masyarakat serikat. Bicara banyak karena saya setiap 5 menit atau 1 jam harus info ke sana. Berapa yang masuk, berapa foto semua sama dong. Jadi itu yang saya harus sampaikan kepada teman-teman. Nanti sebentar ada jamnya, kita pulang. Ada yang istirahat. Tidak ada yang mau pulang, kalau pulang coba jadi tempat-tempat. Gak apa-apa, kalau bermalam pun tak apa. Sekali-sekali 2019 kita bisa tidur 3 hari. Siap 1 Kali minggu. ini kita tidur juga pun tak masalah. Siap, banyak bisa digilang. Banyak kebohongan yang buat kita sampai hari ini menderita. Payung. Ya, coba dari tadi kan. Siap. Payung jalan sana sih. Yang harus kita pikirkan teman-teman. Ale. Kemudian teman-teman untuk kami sangat bersyukur sekali. Ale. Alif bapaknya terus. Walaupun saya tidak banyak ngomong, tapi saya harus keluar semua informasi keluar. Dan itu saja, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kesempatan berikut saya berikan kepada Bang Alfons untuk
saya ucapkan ya, yang sangat saya banggakan Pak Korwil Kaltara, yang saya hormati Pak Ketua DPC berserta jajaran se-Kabupaten Nunukan, yang saya kasihani Ketua PKSIP nyawa tinggal di ujung tanduk. Tapi hari ini kita bangkit untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh tekos bernasi yang ada di PT Silsep ini. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman, kembali saya mengingatkan pesan dari Pak Korwil, jangan sekali-kali melakukan kerusakan di lingkungan pabrik. Aksi kita punya izin dengan catatan aman damai. Setuju? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Hari ini kita mengikuti jejak para pahlawan yang telah mendahului kita, di mana menumpas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menduduki sofa. Jalan. Ada mobil lagi lewat. Setiap kita Kabupaten Nunukan ke manajemen Silsep 2 kali 24 jam. Apabila kita akan kembali bekerja seperti biasa. Jawaban. Maka selanjutnya besok kita akan tetap kembali ke sini. Setuju? Seperti isu atau disampaikan oleh teman-teman tadi terkait mogok tidak sah yang disampaikan oleh para pihak, ya, itu adalah penjilat-penjilat yang ada di Silsep ini. Oleh karena itu teman-teman, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah ragu. Dimana kembali kita berpikir dan memahami penyampaian Ketua PKSIL tadi, penanggung jawab utama adalah Pak Bilibus. Maka kembali lagi saya ingatkan, jangan pernah dan jangan sekali-kali melakukan kerusakan di area pabrik ini. Ikuti arahan dengan satu komando. Karena kita sudah terbiasa dan sudah menjadi darah daging di Silsep ini yang namanya aksi. Sah, tidak sah. Kekompakan luar biasa. Jadi apabila pada hari ini tidak ada titik terang dari pihak manajemen untuk menanggapi surat dari DPR, maka sesuai dengan aturan jam 4, bapak-bapak, ibu-ibu kembali ke tempat masing-masing. Tapi kami sebagai pengurus lanjut sampai pagi. Kami siap pasang badan demi kita semua yang mengadu nasib, yang mencari seribu rupiah di Silsep ini. Kami pengurus tidak bakalan pulang sepanjang belum ada titik terang dari pihak manajemen, di mana sebelum dia menanggapi surat dari DPR. Selanjutnya ada juga isu dan penyampaian dari teman-teman, ya, tershare di grup, ya, untuk besok dan kedepannya. Apel pagi tidak seperti biasanya. Dari rumah langsung naik mobil, nanti polim di blok. Itu undang-undang komunis. Kalau memang mereka punya hati nurani, kalau memang mereka itu terlahir dari manusia, perlakukanlah juga orang bodoh seperti kita ini seperti manusia. Jangan mengajak
dan mengajarkan orang bodoh semakin bodoh. Bukan namanya manajemen. Jadi saya ingatkan buat bapak-bapak, teman-teman semua terkait isu yang apel pagi besok. Ya, hadir di tempat polling seperti biasa. Ada pimpinan ataupun tidak, kita hadir seperti biasa. Aturan ya, setiap pagi harus kita apel. Tapi dengan bahasa dari mereka mau naik mobil langsung ke blok, tidak usah. Ya, tidak usah. Tinggal kembali ke titik awal yang pada hari ini kita sama-sama di sini. Sampai ada titik terang yang jelas, dalam arti kalau memang sudah jelas ada hitam di atas putih, maka kita akan rapat kembali, kita akan menyampaikan bahwa perjuangan kita telah berhasil. Maka kita kembali, karena kita ini adalah perantau yang mencari pekerjaan, mencari sesuap nasi untuk keluarga, maka kita kembali bekerja seperti biasa. Tidak usah takut, tidak usah ragu apabila sebentar tinggalkan tempat ini ada isu 1 hari, 2 hari SP 1, SP 2, SP 3 dan lain sebagainya. Sampaikan saja, tinggal ganti nama. Di atas kos surat itu tulislah nama Bapak, Bapak juga tanda tangan di bawah, Bapak sanksikan diri Anda sendiri. Itu pesan saya. Kalau memang mereka jengkel, tunjukkan Bapak hidungnya di sini. Ini hari-hari yang sangat spesial untuk kita, karena semua pihak dari pemerintahan kepolisian semua sudah tahu apa yang dilakukan oleh manajemen terhadap Pak Maximus Bana yang benar-benar tidak berkemanusiaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah ragu dengan isu-isu yang membuat diri Anda takut sendiri, ya? Karena di belakang bapak-bapak, ibu-ibu masih ada warna hijau yang ada di belakang Anda. Mungkin sebatas itu saja dulu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin pada yang sudah menghindar, tapi saya cuma mau tanya untuk sentral, masih berani besok muncul di sini? Tidak ada saya di tempat polling, masih berani? Berani. Oke, saya pegang kata-katanya kalian, saya tunggu di pabrik ya besok. Karena kalian sudah sendiri lihat kan tadi pagi, sudah ada seniornya kita di situ. Tapi saya suruh untuk bilang ayo maju ke depan kalau berani. Tapi tidak berani. Berani di belakang layar. Itu satu bukti nyata yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu yang ada di sentral yang selama ini sering ditakut-takuti, baik itu mandor maupun bawahannya mandor. Oke, mungkin itu penyampaian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan berteduh ke rapat. Tidak. Supaya saya tapi kalau bukan saya salah, lihat saja nanti. Betul tuh. Diam dulu ya, diam. Karena ini skenario manajemen di sini. Pabrik namanya buah dan CPO tidak boleh keluar. Kalau kepentingan umum, air bersih, Kita tidak solar atau ambulans sekolah, sekolah, kasih makan, bos di sana pakai mobil itu. Sudah saya sampaikan
kapasitas saya. Kalau yang seperti yang disampaikan tadi, makanya kami tunggu itu Pak. Kenapa bukan manajemen yang kesini? Kalau memang seperti itu. Nah, dia akan lihat. saya hanya mengamankan. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Dan juga yang surat yang dikeluarkan oleh Disnaker itu harus kita pahami benar Pak. Bukan apa pamannya hanya poin ke-6 itu saja. Manajemen itu berpatokan di situ. Padahal itu menjelaskan tentang poin 1 sampai poin 5. Ya, bahwa aksi mogok itu terjadi karena gagal perundingan. Silakan dibaca yang ditempel di setiap divisi. Manajemen sudah dengan triknya dia menstabilkan itu supaya menakutkan karyawan bahwa itu yang menjadi titiknya di situ. Kata intinya. Betul sekali. Iya, enggak, artinya kan ini kan karena kebetulan Bapak mereka di sini, Bapak juga mereka kan manajemen di sana ya. Jadi saya sampaikan juga supaya kita ketahui semua Bapak Ibu. Artinya saya sudah menjalankan, ini kita saya tarik. Betul. Saya tarik ke sana, makanya saya datang. Saya bukan Oke, siapa. Ya, tadi saya lambat datang. Tolong kan semua paham kita kan. Jadi kita benar-benar pun saya hanya memperjelaskan saja kepada kita bahwa selama seperti itu Aman Pak. selama seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kadang versinya Iya, versi masing-masing makanya yang lain yang mungkin manajemen dia pakai stabilo, tapi kalau kami ya seperti ini kalau mau itu. Oke ya. Oke Pak, terima kasih. mana sih tadi? Dia bawa pulang. Baru dibawa pulang. Nanti security juga. Iya, walaupun Hati. surat perintahnya harus apa suruh Pak Makmur. Aku apa baru di itu tadi etik. Biar Dulu sudah tadi etik. apa-apa. Ini Aman Pak ya. saya Kalau dia mau kasih masuk, dia dari atasan perusahaan manajemen satu Iya, manajemen datang satu ke sini. jumpa kami, Pak. Mereka bisa berada di belakang kamu kayak gitu ya. Saya kalau bicara apa adanya. Orang aja di belakang. Ada semua surat. Bukan tidak ada. kenapa gua yang duluan? Yang kami tunggu itu kepastian dari Bos itu tetap bos. Tapi otak tidak sesuai. Tidak sama otak dia. Otak dia lain, otak saya lain. Otak saya pembangkang. Iya, saya tangkap. Kalau dia tangkap, sudah dasar aku sudah tangkap. Saya baru sama. Memang jalan di mobil. Kotor. Kotor. Bukan jalan. Sama giginya. Ada jemen di sana sama giginya. Iya.
Itu saja Pak. Tawar-tawar. Kalau sudah dikerjakan kembali. Tinggalkan lah itu, jangan berjalan itu sekusinya. Ini sudah DPR dari dulu kita dulu ada hasilnya juga. DPR saya mulai dari Jangan pernah diam karena ditindas semena-mena. Kita bungkam karena kita kalah suara. Kini kita berkumpul dan berjumpa bersama. Mari hancurkan para kapitalis yang memeras setiap tetes keringat kita. Tak ada berkeadilan, tak ada bersosialisasi dari mereka. Mereka duduk manis di singgah sana, sedangkan kita berpanas-panasan dengan dulu mesin yang mereka kangkang.